akan belajar tentang pendidikan Pancasila. Nah, tujuan pembelajaran kita pagi ini adalah ingin mengidentifikasi keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Namun sebelum itu, adakah teman kalian yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa? Ada yang tahu kenapa dia nggak masuk? Kesiangan atau sakit? Kalau sakit, misalnya dia sakit, kita doakan mudah-mudahan kita cepat sehat. Tapi kalau misalnya kesiangan, ya besok kita kita ingatkan kembali supaya dia tidak tidur terlalu. Nah, sebelum kita mulai, kita lakukan jam kelas kita kemarin, masih ingat nggak? Coba. Semuanya sehat. Bu Guru, hari ini apa kabar? Baik. Siapkah membimbing kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami cerdas, kami sehat, kami berakhlak. Iya, tepuk tangan kita semua. Siap ya, belajar untuk belajar pagi ini. Nah, semuanya, kalian tentu sudah tahu bahwa Indonesia adalah negara yang besar, negara yang punya keberagaman bangsa, keberagaman apa lagi? Budaya, keberagaman apa lagi? Agama, apa lagi? Keberagaman hasil alam, Franzi apa lagi? Keberagaman faunanya, floranya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang keberagaman budaya bangsa Indonesia. Nah, keberagaman budaya bangsa Indonesia itu kira-kira apa saja sih? Keisha? Apanya? Yang beragam itu apanya? Yang rumah adat, ada lagi kelompok makanan tradisionalnya, tarian tradisionalnya, terus alat musik tradisional. Untuk lebih jelasnya, dari penjelasan atau dari pengetahuan yang sudah kalian tahu, mungkin kalian sudah pernah dengar, mungkin kalian sudah melihat, kita saksikan sama-sama video pembelajaran kita kali ini. Bareng-bareng tolong perhatikan, karena nanti setelah penayangan video akan ada tugas untuk kalian. Ya, jadi semuanya fokus pada video yang akan disampaikan ya. Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Video kali ini akan membahas tentang keragaman budaya Indonesia. Negara Indonesia memiliki wilayah yang luas. Hal ini memengaruhi keanekaragaman masyarakat Indonesia. Apakah teman-teman tahu bahwa Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa? Hampir setiap suku bangsa memiliki budaya tertentu. Keragaman budaya itu adalah kekayaan bangsa Indonesia. Kalian tahu bahwa terdapat sekitar 13.000 pulau besar dan kecil, 400 suku bangsa, dan juga ratusan bahasa lokal. Keragaman budaya bisa diamati dari bentuk-bentuk kebudayaan khasnya seperti adat istiadat, rumah adat, pakaian tradisional, tari-tarian, kesenian berupa alat musik dan lagu, senjata tradisional, dan juga makanan khas.
Budaya-budaya di setiap daerah dikenal dengan budaya lokal. Budaya lokal inilah yang menjadi dasar tumbuhnya budaya nasional. Sekarang, yuk kita cari tahu apa saja sih bentuk-bentuk keragaman budaya di negara Indonesia. Keragaman budaya Indonesia yang pertama yaitu rumah adat. Rumah adat adalah rumah yang dibangun dari generasi ke generasi yang merupakan jaminan budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak dan gaya bangunan. Selanjutnya, keragaman yang kedua, pakaian adat. Pakaian adat atau tradisional ini berfungsi untuk mengekspresikan identitas, biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau sejarah. Pakaian adat juga dapat menunjukkan status sosial, perkawinan, dan agama. Berikutnya, tarian adat. Tari adat merupakan tari yang berkembang di suatu daerah secara turun-temurun. Tiap daerah mempunyai tarian adat masing-masing dengan peruntukan yang berbeda. Biasanya untuk menyambut tamu agung, merayakan panen, upacara kematian, atau upacara keagamaan. Berikutnya, keragaman alat musik dan lagu. Alat musik dan lagu tradisional adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu. Lagu daerah statusnya bersifat kedaerahan dengan lirik dan bahasa asal daerah masing-masing, dimainkan dan dinyanyikan pada tradisi tertentu di daerahnya masing-masing. Selanjutnya yaitu keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional tak hanya digunakan sebagai alat berlindung dari serangan musuh saja, tetapi juga digunakan dalam kegiatan berladang dan juga berburu. Berikutnya adalah makanan khas. Kuliner atau makanan khas merupakan produk budaya yang sangat mudah dikenali sebagai identitas suatu masyarakat. Makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah dan cocok dengan lidah masyarakat setempat. Nah, itulah keragaman budaya Indonesia. Sekarang kita akan mencari tahu apa sajakah keragaman budaya pada masing-masing setiap daerah atau provinsi yang ada di Indonesia ya. Yang pertama adalah daerah istimewa Aceh. Suku asli dari daerah istimewa Aceh antara lain suku Aceh, suku Tamiang, suku Gayo, dan juga suku Awas. Rumah adat dari daerah Aceh bernama Rumah Krombade. Pakaian adat dari Aceh yaitu ule balang. Tarian dari Aceh yaitu antara lain ada tari saman dan juga tari sedati. Alat musiknya yaitu serune kale, sedangkan lagu yang berasal dari Aceh adalah lagu Bongong Jumpa. Senjatanya berupa rencong, dan makanan khas yang berasal dari Aceh adalah timpan. Selanjutnya yang kedua, Sumatera Barat. Suku asli dari Sumatera Barat adalah suku Minangkabau. Rumah adat dari Sumatera Barat bernama Rumah Gadang. Pakaian adatnya yaitu pakaian Indo Kambuang. Tarian adat dari Sumatera Barat antara lain ada tari piring dan juga tari payung. Alat musik yang digunakan adalah saluang, sedangkan lagu daerah dari Sumatera Barat ini antara lain lagu ayam dan lapeh. Senjata tradisionalnya bernama kerambit, sedangkan makanan khasnya yaitu rendang. Konon katanya rendang ini adalah makanan terenak di dunia loh. Apakah kalian sudah pernah coba? Provinsi selanjutnya yaitu DKI Jakarta.
Suku asli dari DKI Jakarta adalah suku Betawi. Rumah adatnya bernama Rumah Kebaya. Pakaian adatnya yaitu baju sadaria untuk laki-laki dan kebaya encim untuk perempuan. Tarian adat yang berasal dari DKI Jakarta antara lain adalah tari yapong dan juga tari topeng. Sedangkan alat musiknya bernama tanjidor dan lagu daerah dari DKI Jakarta ini antara lain lagu kicir-kicir. Senjata aslinya berupa golok dan yang terakhir makanan khas dari DKI Jakarta yaitu kerak telur. Yang udah pernah makan? Kita lanjut ke provinsi berikutnya yaitu Jawa Barat. Suku asli dari Jawa Barat adalah suku Sunda. Rumah adat dari Jawa Barat yaitu rumah kesepuhan. Pakaian adatnya berupa kebaya. Tarian adat dari Jawa Barat antara lain tari jaipong. Alat musik yang terkenal dari Jawa Barat adalah angklung, sedangkan lagu daerah yang terkenal antara lain manuk dadali. Senjata asli dari Jawa Barat berupa kujang dan makanan khasnya yaitu berupa surabi. Nah, selanjutnya Provinsi antara lain lagu akustik dan juga yangko rangga yangko. Senjata tradisional berupa busur dan panah dan juga tombak. Dan yang terakhir, makanan khas dari Papua adalah papeda. Nah, itulah bentuk-bentuk keberagaman budaya di Indonesia. Agar keberagaman budaya tersebut tetap terjaga, kita harus melestarikannya dengan baik ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi ya pada video selanjutnya. Coba sudah ya, sudah menyaksikan video tentang keberagaman budaya bangsa Indonesia. Coba kalau kamu perhatikan tadi, daerah mana saja sih yang ditampilkan? Angkat tangan coba. Coba sama. Dari DKI Jakarta. Coba lagi apa? Jawa Tengah. Jawa Barat. Ada? Paling mana? Sulawesi. Jawa Timur. Tidak. Itu hanya sebagian ya. Jadi ada Kalimantan, ada DKI Jakarta, kemudian Sumatera Barat dan sebagainya. Itu hanya sebagian kecil. Kalau kita sebutkan nanti sehari mungkin nggak selesai ya, saking banyak. Jadi ini hanya contoh dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Karena kita kan ada sekitar 38 provinsi sekarang. Kalau itu tadi mungkin hanya sekitar 10. Ada beberapa budaya yang sudah ditampilkan. Untuk pengen tahu nih, setelah kalian menyaksikan penayangan video tadi, perasaan kalian gimana? Saya tahu ada yang pengen jelasin. Tasya, apa? Mana? Mengerti. Jadi mengerti dengan penayangan video tadi. Tasya lebih tahu, lebih mengenal bahwa Indonesia punya banyak keragaman. Lagi, siapa nih? Bagaimana dengan penayangan video tadi? Mulai. Masih sekilas lebih yang tadinya nggak tahu tari pakaian itu kayak apa sih, yang tadinya nggak tahu rumah kebaya itu seperti apa, yang tadinya nggak tahu misalnya makanan khas Sulawesi itu seperti apa, papeda itu ternyata papeda yang kita makan di Jakarta dengan papeda yang ada di Papua beda ya. Nah, itu kalau namanya sama papeda, dengan penayangan ini kita bahwa itu makanannya. Sekarang sebelum kita lanjutkan tugas berikutnya, Bu ingin tahu hari ini tadi sebelum kalian masuk ke kelas tadi ini Bu Guru minta kalian menuliskan atau menuliskan nama kalian di di emotikonnya. Jadi posisi perasaan kalian sebelum berangkat atau saat berada masuk kelas tadi. Ada yang tadi ini banyakan ada yang senang,
Tapi Bu Guru tahu di sini kok ada yang Alfat sama Rizky. Alfat mana Alfat? Alfat menuliskan bahwa namanya ada di posisi kilometer ngantuk. Benar Alfat ngantuk hari ini? Hah? Benar kenapa? Tidurnya jam 1. Itu jam 1. Ngapain jam 1 coba? Nonton TV sampai jam 1. Sampai jam 1. Sampai sekarang jadi ngantuk. Kira-kira kalau nonton TV-nya sampai malam terus paginya ngantuk, itu besok bisa kita ulang lagi nggak? Boleh kita ulang lagi nggak? Enggak. Jadi besok apa? Tidurnya mau lebih awal ya, supaya tidak ngantuk. Kemudian ada lagi tadi namanya siapa? Rizky ya? Rizky juga ya? Rizky ngantuk juga Ki? Emang tidur jam berapa Rizkynya? Jam 11. Gak bisa tidur kenapa? Kalau nggak bisa tidur karena sering nonton film setan, berarti supaya mudah tidurnya berarti nggak boleh nonton itu lagi dong besoknya. Ya, berarti besok nonton yang seneng-seneng aja. Atau siapa lagi tadi? Ada lagi yang mereka lain nggak ya? Ada yang marah nggak ini? Nggak ada. Linda sama Rianto juga di tempat yang ngantuk ya? Rianto juga? Kenapa? Rianto kenapa? Ngantuk ya? Kenapa? Tidur jam berapa? 12. Sekarang kalau udah tahu tidurnya jam 12 terus paginya ngantuk, kalau kita lanjutin dia nih tidur di besok siapa? Malam tidak? Enggak, oke. Tadi ada yang ngantuk, ada yang lain. Jadi apa supaya kita nggak ngantuk paginya? Berarti malamnya tidurnya jangan terlalu ngantuk atau jangan terlalu malam. Nah, sekarang ada beberapa, kebanyakan ada di senang. Ibu pengen tahu kenapa senang? Sebentar. Atta, apa yang membuat pagimu senang? Bisa ketemu teman-teman. Ada lagi? Udah. Jadi kalau ke sekolah senang karena kalau di rumah kesepian ya? Ada temennya ya? Oke, jadi senang karena pengen ketemu teman. Lanjut. Siapa lagi pengen satu lagi? Tasya. Tasya kenapa? Bisa belajar bareng. Kalau di rumah gak ada teman belajarnya? Oke, ya. Jadi Bu Guru harap rasa senang ini terpelihara dari awal masuk sampai nanti pulang ya. Kita tetap senang meskipun capek juga sih kalau siang itu mungkin udah ngantuk dan sebagainya, tapi kita lawan kita meningkat. Nah sekarang sebelum kita lanjutkan ke tugas, karena sebenarnya Bu Guru akan memberi tugas kelompok untuk kalian. Masih ingat tepuk yang double disk masih? Coba kamu berpasangan sama temennya, kita coba bareng-bareng supaya tidak. Kalau yang ini sudah Rizky ya, tadi pasangannya siap? Nah, kalau enggak gimana? Siap, udah ya. 1, 2, 3 double tugasnya adalah perhatikan. Nanti akan dibagi untuk tugasnya, tapi akan digunakan. Ini ya tugasnya ya, perhatikan. Yang pertama, tugasnya adalah buatlah presentasi berupa kumpulan gambar dari salah satu budaya bangsa Indonesia. Nanti kelompok kemarin sudah dibentuk kelompoknya, nanti akan membuat satu presentasi mengumpulkan atau
akan digambar dari salah satu budaya bangsa Indonesia. Ada yang nanti mengumpulkan atau membuat presentasi tentang tarian, kemudian tentang rumah adat, kemudian ada makanan tradisional, dan sebagainya. Yang kedua, bagilah tugas bersama teman satu kelompok. Jadi guru minta semuanya kerja, ya semuanya kerja. Bagi tugasnya, siapa yang harus menulis di kertasnya, siapa yang harus gunting, siapa yang harus nempel, dan usahakan harus tempelkan beberapa gambar salah satu budaya bangsa Indonesia dengan rapi. Jadi nempelnya nggak salah-salah. Buat serapi mungkin, terserah posisinya seperti apa, tergantung dari kesepakatan kelompoknya. Pengaturannya guru nggak mau ngatur, tapi terserah kalian mau seperti apa yang jelas harus rapi. Berikutnya, setelah selesai menempel gambar, tuliskan semua nama teman satu kelompokmu. Nama panggilan saja nggak apa-apa. Jadi nanti boleh di bawah kalau memang kuat atau di sebaliknya. Berikutnya, presentasikan hasil diskusimu di depan kelas. Jadi kalau sudah selesai, nanti satu kelompok di depan presentasikan. Sebutkan bahwa saya dari kelompok 1 misalnya akan mempresentasikan keberagaman budaya bangsa Indonesia berupa apa? Bacakan itu. Misalnya kebagian dari rumah adat. Oh, ini rumah adat dari Sumatera Barat namanya ini, sampai selesai. Ya. Kemudian saat temennya presentasi di depan, yang lain tolong dengarkan. Jadi nggak ada yang ngobrol sendiri. Jadi usahakan nanti selesainya bareng. Jadi waktunya maksimal 45 menit untuk untuk selesai dari membuat sampai presentasi itu hanya 45 menit. Jadi semuanya selesai ya, semuanya rampung. Jadi kalian boleh menanggapi. Misalnya setelah selesai, presentasi dari kelompok 2 misalnya bagus karena misalnya, atau presentasi dari kelompok 1 kurang misalnya, nggak apa-apa, dikritik nggak apa-apa, demi kebaikan. Paham tugasnya? Untuk ketua atau satu orang perwakilan dari kelompoknya tolong ke depan. Untuk kelompok 1 kemarin adalah pembacaan halaman. Yang lainnya tetap di kelompok dua tentang
gambar. Ya, semua memasang 8 gambar. Kalau dapat lebih dari 8, tolong 8 saja semuanya. Jangan ada yang mendobel ya gambarnya ya. Bagi tugas sama temannya ada yang lempar, ada yang guling, ada yang nempel. Iya. Iya. Tapi jangan terlalu mepet guntingnya, jangan terlalu mepet. Maksudnya ada. Itu yang lainnya ada yang nulis judulnya. Berarti keberagaman apa nih? Keberagaman rumah adat. Judulnya Jadi kalau matang-matang ini belum rapi nih. Terus videonya sapi. Tadi sampai yang mau gue nih. Dah. Nanti ke sini. Panas banget hatinya. Ke sini. Nggak apa-apa. Ayo, coba. Nanti keburu ini. Udah kayak gede aja keberagaman. Keberagaman. Kelihatan ya. Semuanya masih. Nah, keberagaman. Oi. Makanan khas, makanan tradisional boleh. Bantuin temannya. Jadi kerja bareng ya, nggak ada yang nggak ada yang diam di tempat. Kalau kamu saat temannya kerja, semuanya membantu supaya cepat apa? Selesai kerjaannya. Kalau sudah tentunya berarti diatur posisinya ya, diatur posisi letak kertasnya supaya rapi, supaya enak lihatnya, jangan acak-acakan.
mainnya di sini aja di pinggir-pinggirnya. Iya, pinggir-pinggir aja. Jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak, basah. Bantuin lo. Nah ya, jadi presentasinya nanti saya atau kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang keberagaman makanan tradisional. Antara lain ya seperti dibaca ini, misalnya pempek dari mana, rendang dari mana dan sebagainya. Dan ya itu dikompromikan saja siapa yang mau menjadi juru bicaranya, siapa yang mau megang presentasinya. Oke? Nah. Udah. Stop. Dulu udah. Sekarang dulu kembali ke tempat duduknya. Perhatikan presentasi dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang lainnya. Coba di ini ditunjuk gambarnya dari sini. Jadi misalnya ini gambar alat musik, gambar alat musik apa? Jadi harus dibaca. Rasanya ke sini aja. Jadi ini alat musik adalah dari mana? Baca di sini aja. Terus berikutnya. Ya, lanjut. Jadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya tentang alat musik tradisional. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah berani mempresentasikan. Untuk hasilnya nanti kita sampai di sini. Nanti gitu. Lanjut kelompok siapa? Kelompok berapa? 2. Kelompok 3. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi hasil kami semua Tentang keberagaman makanan khas. ya, ada apa saja keberagaman makanan khas tradisional Indonesia? Ada kerak-telur, Ada pempek dari Palembang, ya dari Sumatera Barat, lanjut. Yang lainnya coba perhatikan. ada Aceh, Dan yang dari lanjut. ada papeda Papua, ada papeda Papua. Terus Ada juga soto Banjar yang berasal dari Kalimantan Selatan. Sate, ada berasal dari Madura.
Coba, mana gambar kebayanya, rumah kebayanya? Ya, coba dari sana saja si siapa nih? Marsha apa ya? Si Rasya, ke sana aja, ke sana ya. Tunjuk juga. Ya, jadi gambarnya. Berasal dari Yogyakarta. Ya. Bangka Belitung Mbak Rakit berasal dari Bangka Belitung. Terus, Badang berasal dari Sumatera Barat. kemudian, Rumah Krongbane berasal dari Aceh. Rumah Panjang yang berasal dari Kalimantan Barat. Rumah Konai yang berasal dari Papua. Rumah Sauraja yang berasal dari Sulawesi Tengah. iya. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Ya. Ya. Silakan. Tambah di sini. Ya. Deskripsi dari apa yang dipresentasikan. Jadi nanti teman-teman atau yang lainnya bisa juga mencontoh dari apa yang sudah dilakukan dari kelompok 2. Jadi deskripsinya dulu boleh ya kalau baik. Jadi bagus untuk kelompok 2 yang sudah menambahkan deskripsi dari cerita atau menceritakan apa saja sih atau apa kegunaan rumah adat dan sebagainya. Yang lainnya juga nanti boleh menambahkan kalau memang mau di. Oke, tepuk tangan ya. Terima kasih untuk kelompok 2. Lanjut terakhir ya. Kelompok 5 silakan. Yang lainnya sekali lagi tolong perhatikan kelompok yang lain. Kita ingat kesepakatan kelas kita untuk menghormati teman yang sedang berbicara. Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keberagaman budaya Indonesia berupa tarian tradisional seperti ronggeng, lantek dari Jakarta, gambyong dari Jawa Tengah, saman dari Aceh, sanjojo dari Papua, bedhoyo dari Yogyakarta, kecang dari Bali, or dari Sumatera Utara, piring dari Sumatera Barat. Ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi dari kelompok 5 menceritakan atau mempresentasikan hasil diskusinya tentang tarian adat. Ada salah satu dari tarian yang dipresentasikan itu kalian bisa menarikannya? Ya, ada nggak? Salah satunya? Hah? Ada? Sudah. Tari apa aja? Ya, oke. Ya, baik ya, anak semuanya. Presentasi yang kalian buat semuanya luar biasa. Dan inilah kreativitas kalian sebenarnya. Jadi apapun yang kita lakukan kalau kita kerjakan bareng-bareng ternyata cepat selesai. Hasilnya juga lebih rapi, lebih bagus. Karena apa? Karena ada ide-ide yang lain juga. Nah, Bu Guru minta nanti untuk kerjasama seperti ini dapat kalian lakukan dalam hal yang lain, bukan hanya saat kita buat presentasi seperti ini. Jadi semuanya sudah luar biasa. Anak-anak tolong tingkatkan kemampuan itu untuk hal yang lainnya juga. Nah, dari keberagaman ini, dari keberagaman budaya yang sudah kita pelajari, ada satu tugas penting yang harus kita lakukan. Yaitu apa? Supaya semuanya ini tidak punah, supaya semua kebudayaan ini masih dilihat, masih dinikmati oleh anak cucu kita. Apa yang harus kita lakukan? Menjaganya, memeliharanya. Nah, tugasmu nanti adalah cari informasi melalui media apapun untuk bagaimana sih caranya supaya bagaimana cara kita memelihara, menjaga kebudayaan itu supaya tetap ada. Ya, jadi nanti cari informasinya, boleh kalian cari di internet, boleh kamu baca koran, atau cari di buku yang lain bagaimana cara membudidayakan, menjaga supaya kebudayaan ini tetap ada. Jadi, anak semuanya terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sekarang tugas terakhirnya adalah sebelum Bu Guru minta kalian menuliskan, Bu Guru ingin salah satu berefleksi. Kenapa? Nah, kenapa Pak?
coba? Tadinya belum tahu misalnya, belum tahu bentuk rumah gadang seperti apa, tapi dengan ini jadi tahu ya. Tadinya Alfat yang belum tahu rumah yang mana, rumah adat yang mana yang belum tahu sebelum melihat gambarnya. Jawa Barat. Jawa Barat ada nggak di sini? Kasepuan nggak ada ya? Ada nggak tadi? Kalau di tayangan ada ya tadi ya, di tayang video ada Kasepuan. Yang lain kelompok 1 ada nggak? Gimana sih menurut perasaan kalian? Dari kelompok 1 yang mewakili siapa? Nah, kenapa? Bisa mempelajari tentang alat musik. Nah, idiot. Udah, oke, makasih. Kelompok 2. Karena hari ini bisa mempelajari atau lebih pelajaran keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi dengan gambar, dengan video tadi kalian lebih paham ya, lebih mengerti bahwa oh itu loh keberagaman yang dimiliki Indonesia. Kelompok 3, apa pendapatnya hari ini? Pembelajaran gimana menurut kelompok 3 yang perwakilannya? Sangat bagus. Kenapa, Ata? Ya, bisa. Karena kita dapat memahami topik pembelajarannya. Nah, tadi kelompok 3 tentang apa? Tadi tentang makanan khas tradisional. Tentang makanan khas tradisional. Ada berapa makanan tradisional yang udah pernah Ata coba? Dari yang disebut tadi yang gambar tadi. Rendang sudah? Terus? Kerak telur sudah. Ayam kalewang. Ayam taliwang ya dari Bali sudah juga. Ada lagi? Yang lain? Oke, jadi selain melihat oh bentuknya kayak gitu, ternyata Ata sudah pernah merasakan. Tadi udah apa? Kelompok 5. Apa coba? Pendapat tentang pembelajaran hari ini. Jadi tahu gambarnya, tahu paling gerakannya ya. Puan, pernah nggak menyaksikan pentas dari salah satu tarian itu? Pernah nggak? Atau lihat di TV gitu, atau lihat di mana? Pernah nggak? Pernah ya. Pernah mempelajari satu tarian tradisional? Tidak ada. Oke. Baik. Terima kasih semua ya. Tepuk tangan bagi kita semua untuk jadi Bu Guru minta tadi kan secara keseluruhan semuanya senang. Bu Guru minta tuliskan namamu di sini, kemudian tuliskan refleksimu pembelajaran hari ini seperti apa. Nanti baru kalau sudah selesai, tolong tempel di sebelah sana. Ya rapi. Sudah berapa nih? Nah. Lanjut.
nanti guru baca nanti setelah kalian pulang, karena kalau menunggu kalian satu-satu agak lama. Ya sudah, kembali ke tempat duduknya. Ke bawah, kalau nggak muat di bawah, di bawah. Jangan bawahnya kan masih ada, bawahnya, justru bawahnya. Padahal di bawahnya nggak apa-apa. Ya semua. Kalau sudah kembali ke tempat duduknya. Udah. Terima. Rian, udah. Ya, sudah ya. Ya, kembali tempat duduknya dulu, perhatikan sudah semua. Ya, sudah. Udah. Ya, ada udah. Ya. Oh, sisa. Dua belum. Udah ya, ayo kembali ke tempat duduknya, anak semuanya. Untuk pembelajaran PPKN hari ini kita sudah selesai. Sekarang kita simpulkan bahwa bangsa Indonesia memiliki keberagaman budaya. Keberagaman budaya tadi terdiri dari apa saja? Alat musik, makanan tradisional, pakaian adat, rumah adat, dan walaupun sebenarnya budaya masih ada suku bangsanya, masih ada bahasa daerahnya. Tapi kebetulan yang kita pelajari ini dulu. Ya nanti kalian bisa membaca kembali atau mencari informasi budaya yang lain. Nah, dalam pembelajaran kali ini sekali lagi Guru ucapkan terima kasih luar biasa untuk pembelajaran hari ini buat kalian semua. Kerjasama dalam kelompok juga sudah bagus, kemudian hasil presentasinya juga sudah bagus. Guru harap sekali lagi kerjasama seperti yang tadi tolong dilaksanakan di pembelajaran yang lain juga. Jadi jangan hanya saat pembelajaran PPKN kali, pembelajaran yang lain, kerjasamanya, saling menghargainya, ya, saling menghargai, kemudian saling, yang jelas tadi saling bekerja sama supaya pekerjaan tetap selesai.